Salam, perkenalkan nama saya Citra Junaris Kalima, NIM 2001070021. Saya dari semester 4 kelas C dan saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi mata kuliah Hukum Tata Negara yang diasuh oleh Ibu Miriana Muslim Loko, SH, MPD. Dan pada kali ini video yang saya akan bahas itu tentang memperkenalkan tokoh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya izinkan saya untuk menceritakan biodata Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo lahir 21 Juni 1961. Dia adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Terpilih dari pemilu Presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan pemilu Presiden 2019. Sebelumnya Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014. Di samping Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur, sebelumnya ia adalah Wali Kota Surakarta atau Tommy sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya yaitu Partai Demokrasi Indonesia. Demikian biodata singkat yang saya berikan tentang Presiden Joko Widodo. Dan selanjutnya tentang keunikan dari Presiden Jokowi. Hal yang unik dan menarik dari Presiden Jokowi ialah dia adalah sosok presiden yang sangat sederhana dan pada saat ini menjadi sosok pusat perhatian rakyat dan juga menjadi rebutan perhatian para politikus. Hal ini dikarenakan Jokowi adalah sosok jabatan yang unik. Yang pertama, Presiden Jokowi suka memakai baju putih dan juga sarung. Seperti yang kita ketahui, Jokowi adalah presiden yang suka memakai baju putih, kemeja putih atau kaos putih dan juga sering memakai sarung karena Pak Jokowi merasa dia nyaman menggunakan kemeja putih karena bagi Pak Jokowi ketika berpakaian itu tidak perlu pakaian yang mahal-mahal, intinya nyaman dipakai dan tetap jadi diri sendiri. Yang kedua tentang pencinta minuman temulawak. Presiden juga mencintai minuman temulawak. Temulawak ini ialah salah satu tanaman khas Indonesia yang sering diolah menjadi minuman jamu tradisional. Temulawak memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Tanaman yang sering dijumpai di Pulau Jawa itu terbukti ampuh untuk mengatasi masalah pencernaan, peradangan, hingga gangguan liver. Manfaat temulawak itulah yang membuat Jokowi gemar mengonsumsi jamu herbal temulawak. Jokowi mengaku bahwa segelas temulawak adalah minuman wajibnya setiap pagi sebelum mulai bekerja. Yang kedua, yang berikut tentang Pak Jokowi suka tidak pernah memakai jam tangan karena berbagai potret maupun rekaman menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memakai jam tangan. Presiden Jokowi mengaku tidak pernah memakai arloji sejak kecil, bahkan dirinya sendiri pernah menangis ketika disuruh memakai jam tangan untuk berfoto. Saat ditanya seorang wartawan bagaimana Jokowi bisa mengetahui waktu, yang dijawab oleh Presiden Jokowi saat itu ialah tinggal lihat HP atau tanya pada orang lain. Yang berikut, Pak Jokowi jarang sarapan dan menyukai makanan sederhana.
Berbeda dari banyak orang pada umumnya yang mengonsumsi sarapan, Jokowi rupanya jarang makan berat saat mengawali rutinitas di pagi hari. Jokowi terkadang hanya mengisi perut dengan makanan ringan seperti telur rebus. Untuk makanan sehari-hari, Jokowi juga lebih menyukai minuman tradisional sederhana semacam nasi liwet, sayur asam, dan tempe. Biasanya, jika tak menyantap telur rebus, Jokowi hanya minum jamu, madu, atau air putih di pagi hari. Jamu yang gemar diminumnya ialah campuran temulawak, jahe, dan kunyit. Yang berikut tentang dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Presiden Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintah sebagai wali kota Surakarta Solo pada 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan presiden atau Pilpres 2014. Saat Pilpres tersebut, Joko Widodo terpilih bersama pasangannya Yusuf Kala. Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan 2019 hingga 2024 mendatang. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinan. Yang pertama, pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia. Ini dilakukan untuk mengejar ketinggalan Indonesia dan sektor dibandingkan negara lain. Program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga program Keluarga Harapan atau PKH. Selain itu, sejak awal masa jabatan, Joko Widodo juga mengupayakan reforma agraria dengan salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketidakadilan sertifikat. Di masa jabatannya yang kedua, Joko Widodo mengalih fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Adapun program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersama dengan itu. Pasca dilantik menjadi Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak membuang waktu dengan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan produktivitas. Pemerintah Jokowi dengan semboyan kerja segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai targetnya. Berbeda dengan pendahulunya yang membesar alokasi subsidi, Jokowi memilih untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di mata publik, mengurangi subsidi negeri dan mengalihkan ke sektor-sektor produksi dan jaringan pengaman sosial. Di sini kebijakan pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat yang saya memahami atau yang saya ketahui. Namun moral politik saya mengatakan bahwa saya sebagai generasi muda harus bertindak dan menghentikan praktik-praktik yang tidak benar. Uang sebesar yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program ekonomi produktif
dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur sesuai dana saat ini. Subsidi energi sebesar 120 triliun digunakan pemerintah Jokowi untuk membiayai proyek infrastruktur dana alokasi khusus subsidi pertanian, kartu keluarga sejahtera dan keluarga harapan, membangun pelabuhan dan kapal, dana desa, kartu Indonesia Pintar, dan kartu Indonesia Sehat. Yang berikut tentang isu-isu yang berhembusan di masa Presiden Jokowi. Isu-isu yang berkembang di masa pemerintahan Presiden Jokowi yang paling hangat saat ini adalah isu Presiden 3 periode. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait isu penambahan masa jabatan. Jokowi meminta kepada pihak untuk mematuhi aturan yang tertuang dalam konstitusi. Belakangan ini isu penambahan masa jabatan presiden ramai dibicarakan. Isu yang beredar adalah masa jabatan Presiden Jokowi ditambah beberapa tahun dan penunda pemilu 2024. Isu lainnya adalah masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 kali. Jokowi menegaskan semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Yang berikut langkah-langkah besar yang membanggakan sekaligus memajukan negara Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang pertama terkait dengan kontraksi ekonomi bukan kartu mati. Di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Menurut pemerintah, angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan di antar negara G20, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan. Namun, COVID-19 berdampak pada pekerja terkena PHK atau dirumahkan. Pengangguran, angka kemiskinan meningkat terutama di perkotaan. Pemerintah juga memberikan perhatian besar pada usaha kecil dan menengah. Untuk bertahan di tengah krisis, sejumlah insentif ditunjukkan pada UMKM. Yang berikut, infrastruktur dan energi tetap berkeadilan. Pemerintah terus mengejar investasi infrastruktur. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis. Selanjutnya, telah dilakukan pembukaan jembatan udara untuk masuk ke wilayah terisolir dan program tol laut seluas. Presiden Jokowi juga disebut mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global. Penurunan harga gas itu dilakukan dengan mengurangi jatah pemerintahan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan pembangkitan berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTA, tenaga surya hingga panas bumi. Yang berikut, membentuk manusia tangguh. Pemerintah Jokowi telah berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya, pemerintah juga berupaya meningkatkan skor PISA atau kemampuan siswa di bidang sains, membaca, kemudian melakukan reformasi pendidikan melalui program Merdeka Belajar. Pemerintah Jokowi juga menyediakan bantuan pendidikan dengan kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP, dan SMA, dan kit kuliah untuk mahasiswa. Kemudian menyiapkan kartu pekerja untuk mengatasi pengangguran. Berikut tentang menunjukkan kembali Indonesia sentris. Pemerintah disebut terus memastikan pembangunan berkeadilan yang merata.
Terapi pinggiran menjadi prioritas. Papua Barat dan kawasan timur Indonesia ini menjadi perhatian utama. Presiden Jokowi menunjuk Wakil Presiden Mahfud Amin sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan di Papua. Dan kabar itu jalan terjal reformasi birokrasi dan regulasi. Jalan terjal reformasi birokrasi dan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan pemerintah antara melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law dianggap bisa menjadi solusi mengurangi kerumitan aturan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya meringkas 79 undang-undang dan menyatukan 11 pasal menjadi satu aturan. Metode Omnibus Law diharapkan jadi obat yang dapat menghasilkan produk hukum yang efisien dan aspirasi. Pemerintah juga memangkas lembaga non struktural yang fungsinya paling tumpang tinggi agar efektif dan efisien. SDM disederhanakan hanya 2 level saja, peranan digantikan jabatan fungsi yang menghargai kompetensi. Tidak ada ampun bagi birokrat yang tidak serius dalam bekerja. Kelemahan pada masa pemerintahan Jokowi. Setiap negara selalu memiliki kelebihan dan kekurangan di bidang-bidang tertentu. Bahkan negara dengan banyaknya teknologi canggih itu masih memiliki beberapa kekurangan. Tak terkecuali Indonesia tentunya di setiap perubahan era kepemimpinan, para pemimpin di Indonesia selalu membawa cara mereka masing-masing, mulai dari era presiden pertama hingga era pemerintahan Joko Widodo. Tentu banyak kekurangan dan kelebihan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk memimpin di masa depan. Meski banyak yang mengetahui kelemahan Indonesia di arah pemerintahan Jokowi, namun masih ada beberapa kelemahan yang mungkin tidak terlihat dari dan tidak dirasakan oleh sebagian kalangan. Yang pertama, lingkungan yang berkelanjutan. Lingkungan berkelanjutan ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekeliling hidup. Lingkungan tersebut bisa dalam kondisi yang terus terjaga kelestariannya secara alami maupun campur tangan manusia. Hingga berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya yang ada untuk generasi masa kini hingga masa depan tanpa mengorbankan kesehatan ekosistem. Indonesia memang kaya akan sumber daya alam manusia, namun bisa kita lihat setiap tahun terjadi masalah kelestarian dan ketersediaan sumber daya alam di masa depan. Juga dikhawatirkan tidak dapat memenuhi dengan pesat lonjakan penduduk yang terjadi. Yang berikut kelemahan dan kebersihan. Kebersihan di beberapa kota Indonesia sudah baik, namun tidak dapat menutupi kebersihan Indonesia secara menyeluruh. WHO pernah mencatat bahwa Indonesia merupakan negara terkotor keempat di dunia yang dilihat dari segi kualitas udara, kebersihan, dan penataan kota-kota yang kurang ramah di lingkungan. Yang berikut sosial. Beberapa pakar berpendapat bahwa kelemahan Indonesia di bidang sosial salah satunya mudahnya termakan berita hoax atau palsu. Hal ini dapat dilihat dengan maraknya beredar informasi-informasi palsu di sosial media yang tidak jelas sumbernya dan tidak difilter lebih dahulu sebelum dibagikan. Selain itu, masyarakat Indonesia yang dinilai cenderung stereotip gender atau stereotip gender, misalnya seorang pria menggunakan Gilbert atau grup band wanita. Yang berikut kelemahan tentang infrastruktur pembangunan. Pembangunan di Indonesia sampai saat ini terus dilakukan oleh pemerintahan agar dirasakan secara merata dan menyeluruh masyarakat Indonesia. Namun Presiden Jokowi
pernah mengatakan bahwa kelemahan Indonesia di bidang pembangunan salah satunya datang dari sektor pariwisata. Infrastruktur pariwisata masih kurang memadai sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan wisatawan secara maksimal. Yang berikut tentang kelemahan di bidang kesehatan. Biaya kesehatan di Indonesia memang masih terbilang tinggi. Selain itu, di tengah pandemi yang tidak tahu sampai kapan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana yang dikatakan oleh Insinyur Dodi Surwandi, pernah mengatakan bahwa pihak sudah berusaha untuk mendatangkan alat penunjang kesehatan dari sejumlah negara. Yang berikut tentang kelemahan ekonomi. Kelemahan ekonomi di Indonesia di bidang ekonomi diungkapkan mantan wakil presiden Yusuf Kala. Ia pernah mengatakan bahwa di sektor keuangan tingkat bunga masih tinggi mencapai sekitar 10-12%. Menurutnya, jika dibandingkan dengan negeri tetangga Malaysia, hanya 5% saja, apalagi dibandingkan dengan negara Tiongkok. Kelemahan di logistik meliputi biaya produksi yang masih tinggi. Nilai impor Indonesia juga masih tinggi, padahal Indonesia memiliki sumber daya yang begitu kaya. Namun, yang menjadi masalah adalah sumber daya manusia tidak dapat mengolah secara maksimal. Yang berikut kelemahan tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih belum merata secara penuh. Biaya pendidikan yang masih tinggi serta kurangnya edukasi terhadap masyarakat berdampak pada masih banyak kasus putus sekolah. Pendidikan hanya dinikmati oleh mereka yang dianggap mampu, padahal pendidikan itu penting demi mempersiapkan masa depan generasi penerus bangsa yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Yang berikut kelemahan tentang pemerintahan. Pada bidang pemerintahan ini, kelemahan Indonesia dapat terlihat dengan masih tingginya kasus korupsi oleh para pejabat yang merupakan wakil rakyat. Data dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia memiliki nilai indeks persepsi korupsi. Dengan hal tersebut, Indonesia berada jauh di peringkat 89 sebagai negara bersih korupsi dari 180 negara di bidang kepegawaian. Kelemahan Indonesia yaitu tingginya pegawai pemerintah yang tidak disiplin. Selain itu, kebijakan pemerintah yang nilainya beberapa pihak yang masih sangat minim sekali. Yang berikut kelemahan di bidang teknologi informasi. Presiden Joko Widodo pernah berkata bahwa kelemahan Indonesia juga dapat dilihat dari kesiapan akan teknologi informasi. Di tengah tantangan reformasi industri 4.0, saat ini pemerintah menilai bahwa kesiapan teknologi informasi Indonesia masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dengan belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi di seluruh pelosok negeri. Yang terakhir, kelemahannya yaitu di tingkat keamanan. Tingkat keamanan di Indonesia masih terbilang rendah di sebagian wilayah, apalagi di kota-kota besar di Indonesia. Data dari Kepolisian Republik Indonesia dari masa sebelumnya pandemi, tingkat kriminalitas Indonesia naik menjadi 19,72% di bulan Juni 2020 lalu. Kenaikan tingkat kriminalitas sebesar 38,4%. Angka ini meliputi diantaranya kejahatan di jalanan yang kegetaran dan gangguan, serta pembunuhan yang sering terjadi, apalagi di kota-kota. Ini saja video yang dapat saya sampaikan tentang foto dari Presiden Joko Widodo. Sekian dan terima kasih. Salam.